Doanya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita istirahat dulu ya. Ya kita istirahat dulu, goyang-goyang tangan. Tapi kita nyanyi satu nusa satu bangsa. Sesuai dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang NKRI. Oke, semuanya nyanyi ya satu nusa satu bangsa. Oke, satu, dua, tiga.
Oke, contohnya apa? Contohnya dengan belajar dengan dia, Bu. Oke, terus Ya, Bu. Ini pacaran dengan Irfan, Bu. mengikuti upacara dengan baik. Nah, apa lagi? Terus ini, Bu, menyakit peraturan, Bu. Oke, itu salah satunya ya. Aturan. Oke, kita masuk. Hari ini kita masuk bab 4, masih tentang materi NKRI, tapi kita masuk ke unit 2, yaitu NKRI dan kedaulatan wilayah. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran NKRI, kita mengetahui apa tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kalian pada hari ini? Peserta ini dapat menjelaskan konsep sejarah, fakta, dan regulasi NKRI terkait dengan tema sengketa batas wilayah. Peserta ini juga dapat melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan peraturan yang ada. Oke, itu ya tujuan hari ini ya, yang harus kita harus kalian capai dalam materi pembelajaran tentang kedaulatan wilayah. Oke, lanjut ya, kita masuk ke pengertian NKRI. Pengertian NKRI itu adalah Negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintah republik karena negara negara yang memiliki suatu kesatuan itu dari Sabang sampai Merauke. Oke, apa itu kedaulatan? Oke, kedaulatan tadi itu kan kedaulatan negara adalah negara yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya berupa daratan, perairan, dan udara. Kalau daratan itu yang bagaimana? Itu ada batas-batas wilayahnya kan daratan. Kalau kita itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau wilayah perairan gimana sih untuk mengukur batas kedaulatan wilayah kita di perairan? Pernah dengar zona ZEE enggak? ZEE. Pernah nggak? Pernah kan? Zona ekonomi eksklusif. Itu adalah batas terakhir kita bisa masuk ke wilayah perairan. Oke, kalau udara itu gimana? Kalau udara itu gimana? Udara loh. Kalau daratan kan kita bisa kasih contoh konkret. Perairan juga bisa, kita bisa kasih contoh. Kalau udara itu gimana? Sampai di luar Indonesia. Iya, naik pesawat. Angin bisa rupanya kita pastikan dia hanya di situ aja. Kayak udara itu yang gimana? Ayo apa? Ayo nanti cari ya. Udara itu bagaimana? Untuk kedaulatan negara atas batas wilayah udara. Oke, lanjut ya. Hakikat wilayah negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Nanti wilayah itu berupa wadah. Pemerintah negara itu wilayah itu adalah berupa wadah atau tempatnya tadi. Sementara pemerintahan itu siapa? Yang memimpin suatu negara. Orang-orang yang memimpin suatu negara. Oke, secara umum wilayah negara terbagi berdasarkan karakter geografisnya, yakni daratan, perairan, Udara dan wilayah ekstrateritorial. oke. Batas-batas wilayah Indonesia. Oke, kita lihat video ya. Video tentang batas-batas wilayah Indonesia biar lebih jelas. Oke. Tutorial. Cari tahu batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Pulau Indonesia. Ayo perhatikan ini anak di sini loh. Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Batas wilayah sebelah barat. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia di sebelah barat. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia India adalah Pulau Lombok di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah sebelah timur.
langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati menjadi bilateral antar kedua negara tentang batas wilayah dan dari laut darat melintang dua wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau FLY dan Provinsi Sumatera Barat atau Sunda. Batas wilayah sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah batas wilayah Indonesia yang telah dipisahkan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan wilayah Australia. Walau lapisan di sebelah atas 2007, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas wilayah perdagangan yang meliputi zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas wilayah kontinen. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sampai jumpa. Bye bye. Oke, nah ya, udah bisa kan? Udah tahu batas-batas wilayah Indonesia. Itu ada banyak kan, karena kita juga terdiri dari negara yang lumayan luas. Ya. Kita lanjut ke India. Batas-batas wilayah yang bersinggungan, batas wilayah Indonesia bersinggungan dengan banyak negara, baik di laut maupun di darat. Ya, kalau yang dia di daratan itu negara mana yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Yang di daratan yang berbatasan langsung Malaysia, Malaysia dan Papua Nugini. Karena mereka satu daratan yang sama. Kalau Malaysia dia berada di Kalau sama Kalimantan, Borneo ya kan, di Kalimantan. kalau sama Timor Leste enggak? Timur Leste enggak? Laut. Dia dibatasi dengan laut sedikit. Tapi Timur Leste juga loh. Dia kena. Dia kan di sebelah NTT. Jadi satu wilayah dengan NTT. Kemudian itu tadi ada Papua Nugini ya kan? Mereka berada dalam satu pulau, yaitu Pulau Papua. Mereka berbatasan langsung secara daratan. Oke, lanjut kita ke perbatasan laut. Kita ada berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, kemudian apa lagi? Thailand, India. Filipina yang kan kita berbatasan langsung dengan mereka. Kalau secara lautan, Filipina kenapa kita bisa berbatasan? Negara mana sih yang kena batasnya gitu? Kalau di Filipina masuk di wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, bahkan Kepulauan Riau itu salah satu batasnya itu dengan Filipina, yaitu Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna itu dia berada di dekat Kalimantan, di pucuk dekat Kalimantan, tapi dia masuk wilayah sebenarnya wilayah dari Kepulauan Riau. Kalau kita lihat dari peta sebenarnya itu terlalu jauh, lebih dekat ke Kalimantan. Tetapi ternyata dia masuk dalam wilayah Kepulauan Riau, Natuna. Oke ya, dia perbatasannya ya. Nanti kita bakal Kirim slide-nya ya. Boleh? Kirim PPT-nya. Ya. Oke, dampak wilayah strategis Indonesia. Yang itu adalah wilayah strategis kan? Oke, lanjut ke sengketa batas wilayah ini yang paling sering nih. Sengketa batas wilayah kita dengan negara lain. Yang pertama, sengketa siapa? Pulau Sipadan dan Likitan. Terus, Pulau Ambalat. Ambalat. Kemudian, Perairan Natuna. oke, itu dia perairan Natuna itu tadi. Dia berada di paling ujung. Kalau secara geografis, memang dia kita anggap tidak mungkin masuk ke Kepulauan Riau. Mulai lihat di peta, Kepulauan Riau itu dengan Natuna itu jaraknya lumayan jauh. Tapi dia masuk dalam provinsi Kepulauan Riau. Dekat dengan Cina, dekat dengan Filipina, bersebelahan dengan Kalimantan. Yang kemudian Blok Ambalat, semuanya masih dapat dipertahankan Indonesia. Seperti Pulau Sipadan dan Likitan yang diklaim oleh Malaysia. Akan tetapi Malaysia akhirnya melepaskan karena ternyata secara teritorial Pulau Sipadan dan Pulau Likitan itu masih masuk wilayah Indonesia. Banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Bahkan wilayah itu mungkin lebih dekat dengan negara lain sehingga mereka klaim. Apalagi pulau tersebut pulau tidak berpenghuni. Pulau kita banyak loh, ribuan pulau kecil-kecil yang tidak dihuni. Bahkan dia hanya satu daratan kecil saja gitu. Tidak ada yang menghuni sehingga dia daerahnya dekat negara lain, mereka klaim akhirnya. Apa sih keuntungan mengklaim wilayah?
Ayah. Untuk apa? Iya loh. Iya bisa untuk membuat budidaya di pulau itu. Bisa untuk menambah devisa negara. Untuk pariwisata sehingga mereka juga berusaha untuk saling mengklaim. Apalagi daerah itu mungkin akses ke tempat dari negara mereka itu lebih mudah. Sehingga orang itu berusaha untuk mengklaim dan menjadi sebuah aset. Sementara kita karena terlalu banyaknya bingung untuk menjaga. Bahkan kalian saja tidak tahu kan? Untuk wilayah Sumatera Utara saja banyak pulau-pulau kecil yang ada sendiri tidak tahu. Gimana mau menjaga? Tahu saja tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oke, apa yang bisa kalian dapat kesimpulan pada materi hari ini? Baca Bu. Tunggu. Sebelumnya kita masuk apa ya? Kita diskusi kelompok. Kita bagi kelompoknya sampai ke kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi berhubung karena ini cuma 2 orang perempuan dan di sana 2 orang laki-laki, jadi Iqbal dan Immanuel tukaran sama ini. Kalau kita di sini atau di sana? Ini aja. Ini aja. Ya. Ada kok ya kan? Ada kok aman lah ya. Ada kok Fajar ya kan? Ada Iqbal lagi. Iqbal aja. Oke, kita lagi ya. Kelompok 1 bahas tentang soal Pulau Sibadan dan Ligi Ligitan. Kelompok 2 bahas tentang perairan adalah. Kelompok 3 membahas tentang Natuna. Kelompok 4 membahas tentang Pulau Sebatik. Apa yang harus kalian kerjain? Yang pertama, Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tersebut? 2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut? oke. Kita mulai sekarang. Hanya satu kelompok, satu hand. Oke, perwakilan satu kelompok ambil handphone yang tadi. Ayo, Intinya ini loh yang tadi di situ karena Cina melanggar kontrol. Iya itu.